Cerita dimulai pada suatu malam, di mana terlihat dua orang pencuri sedang mengendap-endap menuju sebuah kontainer. Setelah berhasil merusak gembok, mereka segera masuk kontainer tersebut. Di dalam kontainer, mereka menemukan banyak sekali jam tangan yang diimpor dari Cina. Saat sibuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas, tanpa mereka duga, ada seekor kucing menyerang mereka. Hal ini membuat salah satu pencuri terluka pada bagian leher. Setelah selesai mengambil barang, kedua pencuri itu bergegas pergi. Namun pencuri yang terkena gigitan kucing tadi mulai berperilaku aneh. Temannya yang melihat itu mencoba mendekatinya. Tapi secara mengejutkan, dia diserang dan keduanya terguling masuk ke dalam sungai. Keesokan paginya, pencuri yang terluka tadi ternyata masih hidup. Dia muncul dari dalam sungai dan sudah berubah menjadi zombie. Kemudian ia berjalan menuju ke arah kota. Sementara itu, seorang atlet taekwondo bernama Alex bangun dari tidurnya. Ia segera mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja seperti biasanya. Di pinggir jalan terlihat sebuah kerumunan. Ternyata banyak orang sedang menyaksikan si pencuri tadi yang sedang memakan daging mentah. Lalu datanglah dua orang polisi. Saat polisi datang, pencuri yang sudah menjadi zombie ini justru kabur melarikan diri. Kemudian dia menabrak Alex. Ini menyebabkan ponsel milik Alex terjatuh dan rusak. Secara bersamaan, Alex melihat rekan kerjanya yaitu Sarah dan beberapa teman perempuan sedang ribut dengan dua orang laki-laki. Alex pun segera mendekat untuk membantu menyelesaikan masalah. Tapi akhirnya Alex dan kedua pria tersebut terlibat perkelahian. Dan Alex pun berhasil membuat dua pria itu lari ketakutan. Kemudian Alex dan Sarah berjalan bersama menuju kantor mereka. Saat memasuki kantor, Alex mengajak Sarah untuk menonton sebuah konser dan dia sudah membelikannya tiket. Tapi Sarah menolaknya. Lalu Alex bertemu dengan Niken, si manajer gedung tempatnya bekerja. Dia menyampaikan bahwa bos Alex sudah terlambat membayar uang sewa kantor selama 3 bulan. Kemudian saat Alex hendak memasuki pintu kantor, tiba-tiba muncul zombie dan Alex langsung menendang zombie tersebut. Sang zombie pun jatuh terkapar. Ternyata zombie itu hanyalah zombie jadi-jadian yang diperankan oleh rekan kerjanya yang bernama Budi. Dan saat itu, si bos yang bernama Andi sedang merekam mereka. Ternyata itu hanyalah sebuah konten. Jadi si bos Andi, Budi, Alex, dan Sarah merupakan satu tim yang mengelola sebuah channel YouTube yang dimana si Andi sebagai bosnya. Saat itu si Andi sedang memegang pundak Sarah dan Sarah hanya diam tak kuasa melawan. Alex yang melihatnya lalu mengajak Budi untuk berpura-pura mengadakan rapat. Saat rapat, terungkap fakta bahwa penghasilan YouTube mereka mengalami penurunan. Sehingga gaji para anak buah Andi juga belum terbayar. Andi yang saat itu mendapatkan telepon berulang kali dari manajer gedung untuk menagih biaya kontrakan merasa pusing dan akhirnya menyudahi rapat tersebut. Saat Alex berada di luar gedung, Sarah bercerita bahwa dirinya tak sanggup melawan si bos Andi. Lalu Alex memberikan beberapa teknik untuk melawan si Andi jika dia kembali menyentuhnya. Tapi tiba-tiba si bos Andi menelpon Sarah dan meminta mereka kembali ke dalam kantor. Bos Andi menunjukkan sebuah berita di televisi yang menyiarkan si pencuri zombie tadi sedang asik makan daging mentah. Bos Andi kecewa karena terlambat mengetahui hal itu. Karena itu terjadi di jalan dekat kantor mereka. Seharusnya itu bisa menjadi sebuah konten yang menarik dan bisa mendatangkan banyak penonton untuk channel mereka. Lalu di tempat parkiran gedung terlihat seorang pria pengantar galon. Tiba-tiba pria tersebut diserang oleh zombie pencuri tadi yang langsung menggigit si pria pengantar galon itu. Kemudian zombie itu melihat wajahnya di spion mobil. Dia pun kaget melihat wajahnya sendiri, lalu dia berteriak.
Sesaat kemudian, zombie tersebut masuk ke dalam gedung dan membuat kegaduhan. Dia menyerang orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut. Niken menyuruh salah satu security untuk melumpuhkan zombie, tapi sang security juga dibabat habis oleh zombie itu. Kemudian, Niken mengirim pesan kepada security penjaga pintu untuk mengunci seluruh pintu gedung. Dan apesnya, saat selesai mengunci pintu, datanglah para zombie menyerang security itu. Lalu Niken dan security berlarian dikejar oleh zombie. Sang security yang mengawal Niken tertangkap, tapi dia berusaha melawan. Tapi tangannya masih terkena gigitan dari zombie. Kemudian mereka pun kabur. Lalu Niken menggedor pintu tempat kerja Alex. Kemudian Alex pun membukakannya. Niken mengatakan bahwa ada makhluk aneh di dalam gedung yang menyerang orang-orang. Niken menyuruh Andy dan teman-temannya untuk menangkap makhluk aneh tersebut. Bila mereka berhasil, maka Niken akan menganggap lunas hutang sewa kontrakan mereka selama 3 bulan. Dan Niken menyuruh mereka untuk tidak menghubungi polisi. Karena bila kabar itu sampai terdengar keluar, maka sewa kontrakan tepatnya tidak akan laku lagi. Andy yang mendengar itu merasa bahwa ini adalah sebuah peluang emas. Selain bisa terlunas dari sewa kontrakan, mereka juga bisa membuat sebuah konten. Kemudian mereka berempat pergi keluar untuk mencari keberadaan makhluk aneh tersebut. Mereka berjalan melewati tangga, lalu mengintip dari sebuah pintu. Mereka pun kaget dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang sudah berubah menjadi zombie dan saling menyerang. Mereka pun kembali ke lantai atas. Lalu Sarah memberikan saran untuk menghubungi polisi, tapi Niken melarangnya. Lalu Andy pun juga melarangnya. Si Andy justru asik melihat hasil rekamannya. Kemudian Alex melerai perdebatan itu. Lalu muncullah zombie si pencuri yang berhasil naik ke lantai atas. Kemudian Alex pun mencoba untuk menghadapi zombie tersebut. Secara kebetulan, zombie melihat ke arah Andy dan teman-temannya. Lalu Andy mendorong Budi, sehingga Budi pun menjadi korban keganasan si zombie. Sarah kemudian mengajak Alex untuk pergi bersembunyi. Saat berada di ruang kantor, Alex memarahi Andy yang tega mendorong Budi sehingga menjadi santapan zombie. Saat Alex mau memukul Andy, Sarah pun melerai mereka. Lalu Sarah mencoba menghubungi polisi, tapi Niken datang dan langsung membanting ponsel milik Sarah. Tanpa Niken sadari, security yang tangannya terluka tadi kini sudah berubah menjadi zombie, lalu menerkam Niken dari belakang. Setelah itu, zombie mendekati Alex dan teman-temannya. Kemudian Alex pun terlibat baku hantam dengan zombie security itu. Setelah berhasil mengalahkannya, Alex pun keluar. Dia melihat zombie si pencuri datang, dan si Andy justru berlindung di balik tubuh si Sarah. Alex yang melihatnya langsung menarik Sarah, sehingga Andy pun menjadi santapan zombie. Lalu mereka berdua pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka melihat bahwa seisi gedung sudah dipenuhi oleh para zombie. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke kantor. Tiba-tiba, Alex melihat sebuah tape recorder, kemudian menggantungnya dan membunyikannya, dengan harapan dapat mengalihkan perhatian para zombie. Benar saja, para zombie pun mencari arah sumber suara dari tape recorder tersebut. Saat Alex dan Sarah berlari, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan si Budi yang sudah berubah menjadi zombie. Secara bersamaan, Andy yang juga sudah berubah menjadi zombie pun muncul dan hendak menyerang Sarah. Tapi Sarah dengan cekatan menghajar zombie itu lalu membantu membebaskan Alex. Kemudian mereka sampai di ruang kantor. Di saat itu, Sarah menemukan ponsel milik Budi dalam keadaan terkunci. Jaringan telepon kantor saat itu juga terputus. Secara tiba-tiba, zombie pencuri kembali muncul dan Alex pun langsung menghabisinya.
Karena tidak ada cara lain, akhirnya mereka berdua nekat menerobos para zombie agar bisa keluar dari gedung. Alex dan Sarah mencoba melewati tangga darurat untuk turun. Ternyata di tangga darurat pun juga sudah dipenuhi oleh para zombie. Karena merasa terkepung, akhirnya Alex menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam sebuah mobil untuk berlindung. Sementara itu, Alex yang berada di luar mencoba menghalau para zombie. Karena jumlahnya yang terlalu banyak, Alex pun kewalahan dan akhirnya dia terkepung. Tapi tiba-tiba datanglah Sarah dengan membawa apar lalu menyemprotkannya. Usaha itu berhasil membuat para zombie membubarkan diri. Kemudian kesempatan itu digunakan mereka untuk melarikan diri. Tibalah mereka di parkiran bawah. Tapi lagi-lagi si zombie pencuri muncul kembali, sehingga baku hantam pun terjadi lagi. Setelah melewati pertarungan yang lama, akhirnya Alex mampu menumbangkannya. Setelah itu, muncul zombie Niken yang menggigit kaki Alex. Kemudian Sarah pun berhasil melumpuhkannya. Alex yang kakinya sudah terinfeksi, kemudian menyuruh Sarah untuk pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Alex pun mengeluarkan sebuah tiket konser dan mengungkapkan perasaannya kepada Sarah. Dan Alex pun meminta izin untuk dapat memeluk Sarah untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Kemudian, Alex hendak mengantar Sarah untuk keluar. Tapi tiba-tiba Alex menemukan gigi palsu milik Niken. Itu berarti Alex tidak terinfeksi oleh zombie. Seketika momen haru pun berubah. Dan dengan salah tingkah, Alex pun bergegas mengajak Sarah untuk pergi. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin. Salam 1000 layar kaca.